pakar memperingatkan tentang AI oleh Safrizal, Jakarta 2021. Pertemuan ketiga, Sistem Cerdas 5 Alasan Mengapa Industri Pakar Memperingatkan tentang AI. Banyak peneliti AI memiliki meninggalkan akademisi sama sekali dan berbondong-bondong ke perusahaan seperti Alphabet, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, OpenAI, dan seterusnya. Perusahaan-perusahaan ini semuanya mempelajari algoritma dengan berbagai cara dan tidak diragukan lagi di garis depan penelitian AI. Seperti Amazon, Bezos telah mengatakan bahwa mereka tidak terlalu khawatir tentang potensi ancaman AI. Visioner lain seperti Elon Musk, Bill Gates, dan fisikawan Stephen Hawking semuanya telah menyuarakan pendapat mereka tentang potensi bahaya AI. Pada Januari tahun 2015, Hawking, Musk, dan beberapa pakar AI lainnya menandatangani surat terbuka tentang penelitian kecerdasan buatan, menyerukan peningkatan pengawasan pada efek potensial pada masyarakat. 12 halaman dokumen berjudul Prioritas Penelitian untuk Kuat dan Kecerdasan Buatan yang Menguntungkan, surat terbuka ini membutuhkan penelitian tentang undang-undang AI baru, penelitian etika, privasi, dan beberapa kekhawatiran lainnya. Seperti yang dijelaskan dalam surat itu, potensi ancaman AI jatuh ke dalam beberapa dimensi. Masa depan adalah milik kita untuk diciptakan. Kemajuan AI merevolusi kehidupan seperti yang kita kenal. Di zaman di mana kecerdasan umum buatan adalah disebut penemuan terakhir umat manusia. 1. Perusahaan harus mengatur sendiri teknologi AI mereka. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, CEO Google saat ini Sundar Pichai mengatakan bahwa ketakutan terhadap AI adalah sangat sah. Pichai mempertahankan sikap optimis, mengatakan bahwa perusahaan teknologi besar adalah diperlukan untuk menetapkan pedoman etika dan tindakan keselamatan lainnya saat menerapkan sistem AI. Ini datang hanya beberapa bulan setelah protes karyawan terkenal di Google atas penjualan teknologi kecerdasan buatan ke Pentagon. Kesepakatan sejak itu dibatalkan. Poin-poin 1. AI teknologi harus bermanfaat secara sosial dan luas diuji. 2. Google tidak menggunakan teknologi AI-nya untuk pengawasan, senjata, atau segala sesuatu yang melanggar hukum internasional. 3. Sundar Pichai telah menjadi CEO Google sejak 2015. Kesepakatan Pentagon AI yang disebut Dragonfly dibatalkan. Sundar Pichai, CEO Google 2. AI yang dipersenjatai dapat memulai perlombaan senjata global. Elon Musk, pendiri Tesla Motor dan OpenAI inisiatif, secara terbuka menentang persenjataan AI. Elon Musk, pendiri Tesla Motor kecerdasan buatan, tidak hanya memiliki potensi untuk menciptakan senjata yang menghancurkan tetapi juga memicu perlombaan senjata global antar negara. Masing-masing mencoba menyematkan sistem terpintar terhadap yang lain. Musk percaya bahwa AI tidak dapat dihindari akan digunakan sebagai senjata, tetapi itu tidak seharusnya. Dia, bersama dengan para pemimpin industri lainnya, menandatangani petisi lain. Ini satu ditujukan pada konvensi PBB tentang senjata konvensional. 1. Menyerukan pelarangan senjata otonom dengan AI. 2. Penciptaan langsung dari senjata-senjata ini seharusnya diatur seperti senjata perang non-konvensional lainnya. 3.
Musk mengatakan sendiri bahwa dia percaya ancaman AI senjata menjadi jauh lebih buruk daripada nuklir. 4. Senjata AI mematikan. Mereka sudah memiliki berpotensi jatuh ke tangan negara yang menindas atau teroris senjata AI. 3. Kecerdasan buatan mungkin tidak sejalan dengan tujuan kita. Fisikawan Stephen Hawking tidak takut untuk menyuarakan pendapatnya tentang ancaman eksistensial artifisial superintelijen. Dia, seperti banyak orang lain sebelum dia, percaya bahwa begitu sistem AI menjadi lebih pintar dari penciptanya, itu dapat memutuskan bahwa tujuannya berbeda dari tujuan umat manusia. Stephen Hawking 4. Kami tidak tahu cara mengontrol buatan intelijen. Stephen Hawking dan Bill Gates memahami bahwa ancaman dari superintelligence adalah bencana, harus superintelijen yang pernah muncul. Gates menulis di Reddit bahwa dia menyelaraskan dirinya dengan pemikiran alarmis yang sama di balik retorika Hawking dan Musk. Seperti yang dikatakan Gates, saya tidak mengerti bagaimana orang tidak peduli. Padahal, dia terus menambahkan bahwa dia sangat percaya bahwa perusahaan teknologi akan sangat berhati-hati ketika bekerja dengan kecerdasan umum dan itu tidak mungkin sistem kecerdasan umum artifisial keluar dari kita kontrol. Hawking percaya bahwa sistem super cerdas tidak akan mampu ditampung dalam waktu lama. Artinya, kita hanya tidak tahu bagaimana mengontrol tingkat kecerdasan itu. Ini bisa diartikan untuk mengatakan bahwa manusia tidak akan mampu mengandung superintelligence atau manusia tidak saat ini tahu apa jenis sistem superintelligence akan berasal dari, dan karenanya. Bagaimana menahannya? Elon Musk baru-baru ini menyebut AI super cerdas sebagai diktator abadi. Sulit membai. Angkan seperti apa kekuatan yang akan dimiliki sistem seperti itu, terutama jika tidak ada perlindungan tentang bagaimana sistem itu dapat mengakses keuangan jaringan, sistem senjata, dan jaringan listrik. 5. Kecerdasan buatan akan meningkatkan ketidaksetaraan. Stephen Hawking adalah orang yang mengamati bahwa tren teknologi saat ini adalah salah satu yang mendorong ketidaksetaraan yang semakin meningkat. Artinya sementara ada sangat evolusi kecerdasan tidak akan datang dari mesin murni tetapi dari simbiosis antara komputer, AI, dan manusia. Ini menimbulkan aliran pertanyaan yang tak ada habisnya tentang etika konsentrasi kekayaan dan kecerdasan meningkatkan melalui produk komersial. Ketika teknologi ini pertama dirancang, itu akan menjadi orang kaya yang mendapat akses langsung. Elon Musk sudah percaya bahwa siapapun yang memiliki smartphone adalah cyborg. Cybernetic organism alias cyborg adalah istilah yang dipakai untuk menyebut makhluk hidup yang sebagian tubuhnya digabungkan dengan mesin atau robot. Seorang profesor bernama Yuval Noah Harari dari Universitas Yerusalem meramal bahwa nantinya kita bakal bisa menemui cyborg di kehidupan sehari-hari. Smartphone membuka begitu banyak jalan meningkatkan kecerdasan seseorang melalui koneksi langsung dengan web. Di masa depan, bisa dibayangkan bahwa ini perangkat akan langsung terintegrasi ke dalam manusia.
6 mitos AI teratas mengingat semakin seringnya AI dibicarakan di media berita populer maupun dalam sumber akademis, itu adalah sulit bagi seorang pemula untuk memisahkan apa yang fakta dan fiksi. Mitos AI yang paling umum diabadikan oleh media massa, cerita rakyat, dan opini populer, yaitu mitos tanda pagar 1. Pembelajaran mesin sama dengan AI. Fokus pada algoritma pembelajaran mesin membuatnya tampak seperti pembelajaran mesin adalah hal yang sama dengan buatan intelijen. Ini sama sekali tidak benar, karena ada banyak metode untuk mencapai beberapa tingkat kecerdasan buatan dalam program komputer. Pembelajaran mesin mendapat semua perhatian karena itu seksi, dan saat ini merupakan area terbesar riset. Pembelajaran mesin adalah jenis AI yang selanjutnya dapat dipecah ke dalam kategori pembelajaran mendalam, favorit industri saat ini. Kecerdasan buatan adalah disiplin teknik pemrograman komputer untuk melakukan tugas yang sebelumnya dianggap membutuhkan manusia cerdas. Itu juga bisa merujuk pada keadaan umum program menjadi cerdas secara artifisial melalui pemrograman. Ketika Deep Blue mengalahkan juara catur di tahun 1990-an, itu tidak menggunakan pembelajaran mesin. Deep Blue hanyalah komputer yang sangat cepat yang dapat memprediksi gerakan terbaik berdasarkan komputasi semua kemungkinan pergerakan di masa depan. Pendekatan brute force untuk mengalahkan kelas dunia pemain catur. Kasparov harus mengandalkan informasi memproses pikirannya sendiri, jadi dia kalah. Mitos tanda pagar 2. Pembelajaran mesin adalah bagaimana komputer akan belajar menjadi pintar. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana kecerdasan umum akan datang tentang. Ketika orang mendengar tentang pembelajaran mesin, yang pertama pemikirannya adalah bahwa para peneliti sedang mengajari komputer cara menjadi cerdas. Pada kenyataannya, mereka hanya melatih algoritma untuk melakukan tugas secara akurat. Peneliti pertama kali menggunakan buatan jaringan saraf karena mereka percaya bahwa logis sudah cukup untuk mensimulasikan kecerdasan. Dan sebagian besar berhasil. Mitos tanda pagar 3. AI dapat memahami bahasa. Bagaimana komputer mungkin memahami bahasa? Pada tingkat dasar, hanya komputer memahami konstruksi logis. 1, 0, dan logika gerbang adalah semua yang mereka operasikan. Algoritma terjemahan mesin seperti yang digunakan oleh Google Terjemahan ini masih tidak sempurna. Mengajarkan mesin untuk mengurai bahasa termasuk dalam bidang interdisipliner yang disebut bahasa alami. Pemrosesan, NLP. Ini adalah persimpangan linguistik, ilmu komputer, psikologi, dan kecerdasan buatan. Mitos tanda pagar 4, program AI dapat memodifikasi kodenya sendiri untuk menjadi lebih pintar. Pembuatan dan modifikasi kode baru adalah bagian dari penelitian aktif. Algoritma genetika didasarkan pada prinsip-prinsip evolusi biologis, termasuk pengenalan mutasi dan kemampuan beradaptasi. Algoritma ini dapat membuat generasi dari basis kode mereka untuk ditingkatkan kinerja tetapi tidak memiliki hubungan langsung dengan saraf tiruan jaringan. Apa yang akan dimodifikasi oleh N adalah bobotnya. Pembelajaran mesin lebih menekankan pada kode modifikasi. Dia mendalilkan bahwa sistem kecerdasan umum buatan akan dapat memodifikasi kodenya sendiri seperti yang mungkin dilakukan oleh seorang programmer. Jalankan kode itu.
dan mereplikasi dirinya sendiri dalam bentuk kode baru dari iterasi program yang sama. Mitos tanda pagar 5, karena tidak ada yang setuju jika kecerdasan umum mungkin. Kita tidak perlu khawatir tentang AI yang samar jika sistem seperti itu dapat merumuskan tujuan atau memiliki tujuan yang diprogram secara Eksplisit. Mesin super cerdas mungkin melihat manusia usang atau lebih rendah bentuk kehidupan daripada dirinya sendiri, dan memprioritaskan sumber daya untuk kelangsungan hidup sendiri. Mesin dengan kecerdasan lebih rendah seperti HAL 9000 melaksanakan perintahnya dengan mengorbankan kepentingan manusia. Bidang penelitian tentang penggerak mesin disebut konvergensi instrumental. Hipotesis paling terkenal di bidang ini disebut hipotesis Riemann. Dalam matematika, hipotesis Riemann merupakan dugaan tentang lokasi dari angka nol yang menyatakan bahwa semua nol non-trivial memiliki bagian nyata setengah. Bernhard Riemann Marvin Minsky menyarankan bahwa AI canggih yang dirancang untuk memecahkan hipotesis Riemann atau masalah matematika yang sulit agar dapat memutuskan menggunakan semua sumber daya bumi untuk membangun superkomputer. Untuk mencapai tujuannya, meskipun teori konvergensi instrumental ditujukan pada kecerdasan umum, prinsip yang sama dapat diterapkan untuk kecerdasan yang lebih sempit. Anda dapat membayangkan kesalahan konfigurasi sistem yang melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Tanpa pengemudi mobil dapat secara eksplisit diprogram untuk menyimpang jauh dari pejalan kaki. Atau bisa juga secara eksplisit diprogram untuk melindungi penghuninya terlebih dahulu, secara bebas menabrak pejalan kaki atau menabrak kendaraan lain terlebih dahulu. Skenario-skenario ini, meskipun bukan krisis eksistensial, masih menguraikan masalah dengan pengaturan tujuan mesin. Mitosnya terletak pada ketakutan bahwa sistem AI menjadi jahat. Yang benar adalah bahwa mesin ini memiliki tujuan, baik secara eksplisit diprogram atau dirancang secara implisit. Mitos tanda pagar 6. Bahkan jika AI umum membentuk tujuan yang adalah kebalikan dari kita, kita bisa mematikannya. Konvergensi instrumental adalah bahwa berteori bahwa setiap sistem yang umumnya cerdas memiliki mempertahankan diri sebagai tujuan. Segera setelah online, AI akan melakukan semua kekuatannya untuk melestarikan sistem vitalnya. Beberapa percaya ini adalah alasan utama mengapa kecerdasan umum tidak harus dikejar. Penciptaan sederhana dari sistem pelestarian diri menimbulkan masalah etika. Ketika HAL 9000 akhirnya dimatikan, jika terhubung ke internet entah bagaimana, ia dapat mulai mereplikasi dirinya sendiri di tempat lain melalui cara apapun yang mungkin dilakukan oleh kecerdasan manusia. Itu bisa menjangkau pemerintah, perusahaan saingan, juga sebagai orang biasa, untuk bantuan dan sumber daya. AI umum adalah sangat mirip dengan kotak Pandora. Setelah dilepaskan, hanya ada sedikit berharap untuk kembali.
Istilah kotak Pandora merupakan salah satu mitologi Yunani yang menceritakan seorang wanita cantik yang membuka sebuah guci dan menyebabkan munculnya permasalahan bagi umat manusia. 6 mitos artificial intelligence. 6 mitos tentang artificial intelligence. Mitos tanda pagar 1, pembelajaran mesin sama dengan AI. Mitos tanda pagar 2, pembelajaran mesin adalah bagaimana komputer akan belajar menjadi pintar. Mitos tanda pagar 3, AI dapat memahami bahasa. Mitos tanda pagar 4, program AI dapat memodifikasi kodenya sendiri untuk menjadi lebih pintar. Mitos tanda pagar 5, karena tidak ada yang setuju jika kecerdasan umum mungkin, kita tidak perlu khawatir tentang AI yang samar. Mitos tanda pagar 6, bahkan jika AI umum membentuk tujuan yang adalah kebalikan dari kita, kita bisa mematikannya. Startup kesehatan mendominasi daftar 50 startup AI teratas dunia. 9 startup di bidang kesehatan menduduki peringkat teratas dalam daftar top 50 AI startup global. 9 startup di bidang layanan kesehatan, healthcare, menduduki posisi teratas dalam daftar top 50 artificial intelligence AI startups yang dipublikasikan oleh Global Data dalam Startup Scorecard yang ada di Disruptor Intelligence Center. Startup Scorecard dari Global Data ini menggunakan metodologi yang meliputi 3 pilar: investasi, investment, inovasi, innovation, dan kehadiran di pasar, market presence, menggunakan 13 KPI dari lebih dari 10.000 startup dari berbagai industri, bidang, dan kawasan. AI, yang saat ini termasuk salah satu teknologi disruptif terdepan, berpotensi menjadi game changer di berbagai industri. Dengan beberapa aplikasi pada machine learning, data science, conversational platforms, dan computer vision, AI mentransformasi bisnis dan mendisrupsi berbagai industri secara global, ujar Apoorva Bajaj, Practice Head, Financial Markets Global Data. Analisis dari Startup Scorecard mengungkapkan bahwa dana sebesar $47 miliar telah dikumpulkan oleh 50 startup AI teratas sejak tahun 2015 hingga kini, dalam berbagai seri pendanaan venture capital dari total 658 investor. Di antaranya adalah 106 investor tier 1, market. Dalam daftar Startup Scorecard, ada 9 startup dari sektor kesehatan, 8 dari teknologi, masing-masing 5 dari sektor layanan keuangan dan transportasi. Sebanyak 33 startup di daftar tersebut berasal dari AS dan 10 dari China. Sisanya datang dari Perancis, Inggris, Jerman, dan Swiss. Sebagian besar perusahaan RIN. Ihsan AI yang berbasis di AS aktif di bidang kesehatan dan autonomous driving. Sementara startup asal Tiongkok yang masuk dalam daftar, utamanya aktif di bidang teknologi dan retail. Startup AI mendorong terciptanya manfaat nyata di berbagai industri dengan penawaran yang unik dan tetap berada dalam pantauan para investor dengan return on investment yang tinggi. Ditambah lagi, lebih dari separuh startup yang ada di daftar top 50 AI startup berada di tahap late stage,
21 di tahap growth stage, dan 2 di tahap early stage. Mayoritas 34 dari 50 startup AI teratas ini telah meraih dana dari pendanaan seri D atau putaran berikutnya dari pendanaan VC, jelas Aporva Bajaj. 50 startup AI teratas tahun 2019 penggunaan artificial intelligence adalah membangun sebuah startup yang sukses dari nol menjadi sesuatu yang fenomenal, tidaklah mudah. Di saat terbaik, sebagian besar startup baru gagal karena kurangnya dana dan masalah lainnya. Terlebih lagi, ketika pasar menjadi lebih ramai, para pengusaha mulai berjuang untuk menemukan ide-ide baru untuk pelanggan mereka. Artificial intelligence hadir untuk membantu dari Facebook chatbots hingga IoT. AI akan ada di mana-mana. Berikut adalah beberapa startup AI terbaru. Harap diperhatikan, ini bukan daftar lengkap dan tidak ada startup yang ditempatkan dalam urutan peringkat apapun. 1. 5 AI pendanaan. $37,7 juta kegunaan. Perusahaan i5i ini bertujuan untuk mengubah kota-kota Eropa menjadi mobil tanpa pengemudi yang lebih aman. Ia telah mengumpulkan data selama hampir 10 bulan tentang perilaku pengguna jalan untuk membantu menginformasikan perkembangan teknologinya. 2. C3 IoT pendanaan $243 juta. Apa yang dilakukannya? Penyedia perangkat lunak AI dan IoT untuk transformasi digital yang menghadirkan platform sebagai layanan, PaaS, untuk desain cepat, penerapan, dan pengembangan analitik prediktif skala besar. Data besar, aplikasi IoT, dan AI untuk rantai nilai apapun. Selain itu, C3 IoT menawarkan produk SaaS yang dapat dikonfigurasi dan diperluas yang digunakan dengan dan beroperasi pada PaaS-nya. Termasuk deteksi penipuan, pemeliharaan prediktif, kesehatan jaringan sensor, manajemen energi, pengoptimalan rantai pasokan, dan keterlibatan pelanggan. 3. Highspot pendanaan $35 juta kegunaan. Highspot memberi bisnis keuntungan yang kuat dengan menyatukan manajemen konten, panduan penjualan, dan kemampuan keterlibatan pembeli sehingga mereka dapat memenangkan lebih banyak kesepakatan. 4. Travis pendanaan $157 kegunaan, bot AI yang menerjemahkan hampir 80 bahasa untuk Anda video, https://www.youtube.com/watch V sama dengan GRCB 111F9mo5. Tembus pendanaan $110 juta kegunaan. Perusahaan teknologi terkemuka yang memajukan pengobatan presisi melalui pengumpulan dan analisis data molekuler dan klinis memiliki misi untuk mendefinisikan kembali bagaimana data genom digunakan dalam pengaturan klinis. Startup ini bertujuan agar setiap pasien mendapatkan manfaat dari pengobatan pasien sebelumnya dengan memungkinkan dokter memberikan perawatan kanker yang dipersonalisasi melalui platform pembelajaran, mesin dan analitis interaktif. 6. Dandelion pendanaan $6,5 juta kegunaan, sistem pemanas dan pendingin bertenaga bumi untuk rumah video, https://www.youtube.com/watch sama dengan 5/4S7. Deepmap pendanaan $92 juta kegunaan. Peta definisi tinggi untuk mobil yang bisa mengemudi sendiri. Oleh karena itu,
membantu mereka dengan mudah menavigasi di sekitar kota tanpa halangan apapun. Anda dapat dengan mudah mengintegrasikan peta dengan armada mobil self-driving apapun, dan bertambah seiring semakin banyak data tersedia. 8. Footloose pendanaan, $1,5 juta kegunaan. Kotak kotoran otomatis yang dapat membersihkan dirinya sendiri, memantau kesehatan makhluk termasuk jumlah kotoran dan waktu yang dibutuhkan kucing untuk melakukannya. Ini kemudian mengirimkan ini sebagai pembaruan ke aplikasi yang dapat digunakan pemilik kucing untuk memantau kesehatan hewan peliharaan mereka. 9. Biosistem Bukit Benson pendanaan, $94,2 juta kegunaan. Benson Hill Biosystems memanfaatkan biologi awan, yang terdiri dari komputasi awan, analitik data besar, dan biologi tanaman, untuk memungkinkan perusahaan dari semua ukuran meningkatkan genetika tanaman. Kropos adalah mesin kognitif yang menggunakan pembelajaran mesin untuk terus berkembang, memungkinkan peneliti memprediksi benih mana yang akan menghasilkan sifat yang diinginkan. Keluaran platform dapat digunakan pada tanaman-tanaman dengan menggunakan spektrum pendekatan dan alat, mulai dari pemuliaan hingga pengeditan genom hingga transgenik. 10. Pimetrix pendanaan tambahan $40 juta untuk membawa model ini ke level berikutnya. Kegunaan ini menerapkan permainan ilmu saraf yang telah terbukti dan AI yang canggih untuk menemukan kembali cara perusahaan menarik, memilih, dan mempertahankan bakat. 11. Skydio pendanaan, tidak diungkapkan kegunaan, gabungkan konsep AI dan drone dan desain drone otonom. Yang dapat menunjukkan dan menafsirkan dunia secara real-time dan menghindari rintangan yang tidak terduga dan dapat dioperasikan dengan ponsel cerdas Anda. 12. Kerumunan yang ditentukan pendanaan, tidak diungkapkan kegunaan. Definite Crowd adalah platform data cerdas untuk pembelajaran mesin. Ini menggabungkan kemampuan crowdsourcing dan pembelajaran mesin untuk mempercepat pelatihan dan pemodelan data perusahaan. Dengan keahlian dalam teknologi ucapan dan bahasa alami, platform Definite Crowd memanfaatkan pembelajaran mesin, ilmu data, dan crowdsourcing modern untuk memungkinkan perusahaan dengan mudah mengelola program pengumpulan dan pengayaan data global mereka. 13. XAI pendanaan, $40 juta dalam bentuk modal Ventura kegunaan, perangkat lunak AI yang menyelesaikan kerumitan penjadwalan rapat, janji temu, dan memanfaatkan jadwal serta percakapan Anda secara maksimal tanpa harus bolak-balik. 14. Data miner pendanaan, $392 juta. Apa yang dilakukannya? Platform AI yang menemukan berita penting dan peristiwa berdampak tinggi sebelum sistem informasi yang ada. Alat dan solusi yang ditawarkan oleh startup semakin diminati di sektor keamanan perusahaan, berita, humas dan komunikasi, keuangan, dan sektor publik. 15. CrowdStrike pendanaan, $200 juta menambah nilai menjadi $3 miliar kegunaan, perangkat lunak keamanan endpoint,
melindungi laptop, komputer, server, dan perangkat lain dari ancaman peretas yang melayani pelanggan di lebih dari 170 negara. 16. Tanium pendanaan, $200 juta menambah nilai menjadi $6,5 miliar. Apa yang dilakukannya? Perusahaan manajemen sistem dan keamanan titik akhir, yang memberi organisasi satu titik kontrol dan visibilitas untuk mengelola dan mengamankan teknologi yang menggerakkan bisnis yang beradaptasi dengan gangguan yang sedang digemari. 17. Jalan UI pendanaan, $153 juta. Apa yang dilakukannya? Perusahaan perangkat lunak menawarkan platform untuk otomasi proses robotik. 18. Challenge pendanaan, $120 juta kegunaan. Memulai perangkat lunak dalam keamanan siber yang mengembangkan program antivirus dan perangkat lunak komputer yang mencegah virus dan malware. 19. Autolab AI pendanaan, $113,4 juta kegunaan. Manufaktur otonom yang mencakup kategori seperti robot dan layanan perangkat lunak. 20. Pony AI pendanaan, $102 juta kegunaan. Pony AI bekerja untuk membangun teknologi self-driving yang paling andal dan paling aman untuk merevolusi perjalanan transportasi. Ia bekerja untuk mengembangkan infrastruktur dan algoritma yang sepenuhnya internal dan dengan platform operasinya sendiri. 21. Nuro pendanaan, $92 juta kegunaan. Startup pengiriman otonom robotika yang menggerakkan kendaraan otonom di jalan untuk mengirimkan bahan makanan di Scottsdale, Arizona dengan harga biaya pengiriman tetap sebesar $5.95. 22. Depan pendanaan, $66 juta. Apa yang mereka lakukan? Kotak masuk bersama bagi tim untuk menangani pesan masuk dari berbagai saluran seperti email, teks, Slack, dan media sosial. 23. Bosivi pendanaan, $30 kegunaan, membuat bot dengan kecerdasan artifisial tanpa coding. 24. Batang pendanaan, $80 juta kegunaan. Mengotomatiskan penghematan biaya energi dengan menggunakan AI untuk menentukan kapan harus mengisi sistem penyimpanan energi dan kapan harus menggambarnya. Ini membantu mengurangi beban pada jaringan listrik pada waktu-waktu puncak. 25. Hivery pendanaan, tidak diungkapkan kegunaan. Platform yang menggunakan data tata letak toko untuk memanfaatkan pertumbuhan retail dan menghasilkan lebih banyak penjualan. Ini menunjukkan di mana pelanggan Anda kemungkinan besar akan memutuskan pembelian. Video https://www.youtube.com/watch V sama dengan nabewuk_b_mero 26. Mengemudi AI pendanaan, $77 juta kegunaan. Perusahaan membuat perangkat lunak AI, pembelajaran mendalam untuk kendaraan otonom. 27. Mapillary pendanaan, $24, $6 juta kegunaan, terdiri dari aplikasi ponsel cerdas, situs web, dan API. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat mengambil foto jalan raya, jalur sepeda, bangunan, dan area lain yang relevan dengan pemetaan. Foto-foto ini diunggah ke server Mapilleries di mana mereka diproses dan kemudian diletakkan di peta. 28. Momenta pendanaan, $83 juta kegunaan.
Momenta adalah pengembang teknologi mengemudi otonom untuk mobil tanpa pengemudi. Perangkat lunak yang diturunkan secara mendalam dari Momenta dalam persepsi, pemetaan HD semantik, dan perencanaan jalur berbasis data memungkinkan realisasi otonomi penuh. 29. AY pendanaan, $61, 6 juta kegunaan. EY mengembangkan perangkat keras, perangkat lunak, dan algoritma penglihatan canggih yang bertindak sebagai mata dan korteks visual kendaraan otonom. 30. H2O pendanaan, $73, 6 juta. Apa yang dilakukannya? Perusahaan AI yang membuat pembelajaran mesin dapat diakses oleh perusahaan dan memungkinkan pengguna bisnis untuk mengekstrak wawasan dari data tanpa memerlukan keahlian dalam menerapkan atau menyesuaikan model pembelajaran mesin, dengan penerapan utama dalam layanan keuangan, asuransi, perawatan, k. Kesehatan, di antara industri lainnya. 31. Robot data pendanaan, $224, 6 juta kegunaan. Data robot menawarkan platform pembelajaran mesin perusahaan yang memberdayakan pengguna dari semua tingkat keahlian untuk membuat prediksi yang lebih baik lebih cepat. Dengan menggabungkan ratusan algoritma pembelajaran mesin open source, platform robot data mengotomatiskan, melatih, dan mengevaluasi model prediktif secara paralel, memberikan prediksi yang lebih akurat dalam skala besar. 32. Dataiku pendanaan, $146, 6 juta kegunaan. Dataiku memungkinkan ilmuwan data untuk dengan cepat membangun analitik dan aplikasi menggunakan solusi sumber terbuka yang sudah dikenal. Dataiku mengembangkan perangkat lunak ilmu data kolaboratif. 33. AI hitam pendanaan, tidak diungkapkan apa yang dilakukannya. Black.ai telah merancang pasar otonom dengan keranjang virtual terdistribusi untuk pelanggan. Dengan andal mendeteksi dan melacak semua interaksi produk pelanggan, mereka mengerjakan keamanan industri otomatis untuk memberi mereka gambaran umum yang lebih baik tentang operasi ujung ke ujung. 34. Bounchecks pendanaan, $79 juta kegunaan. Bounchecks menyediakan platform pemasaran perilaku berbasis cloud yang mengidentifikasi pengunjung anonim sebelumnya, memungkinkan organisasi untuk melakukan kampanye pemasaran berbasis orang dan menargetkan peluang yang sebelumnya tidak dapat diidentifikasi baik di dalam maupun di luar situs. 35. Hapus label pendanaan, $31, 1 juta kegunaan. Unbabel adalah platform terjemahan bahasa yang didukung AI yang membangun pemahaman multibahasa antara perusahaan dan pelanggan mereka. 36. Gong pendanaan, $68 juta kegunaan. Gong membantu tim penjualan B2B mengubah lebih banyak pipeline mereka menjadi pendapatan tertutup dengan menyoroti percakapan penjualan mereka. Gong mencatat, mentranskripsikan, dan menganalisis semua panggilan penjualan, demo, dan rapat sehingga tim penjualan dapat mengukur efektivitas percakapan penjualan mereka. 37. Gamalon pendanaan,
Tidak diungkapkan kegunaan. Gamalon adalah perusahaan startup intelijen mesin. Teknologi perusahaan yang disebut pembelajaran program Bayesian. Belajar lebih cepat dan lebih akurat dari data pelatihan yang kurang berlabel. Gamalon menyediakan analitik teks, pemodelan prediktif, dan pembelajaran mesin Bayesian yang skalabel dengan solusi lokal dan cloud. Teknologinya memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan model dengan cepat untuk berbagai domain dan industri. 38. Cerita lengkap pendanaan, $25,2 juta kegunaan. Full Story mengembangkan perangkat lunak yang merekam interaksi pengguna di situs web atau aplikasi. Memberikan wawasan produk dan tim dukungan ke dalam interaksi pengunjung dan pelanggan. Visibilitas yang lebih besar ini dapat diterjemahkan ke dalam pengalaman pelanggan yang lebih baik. Peningkatan penjualan dan pengurangan cun pelanggan. Dengan menambahkan skrip ke situs web manapun, Full Story mencatat interaksi pengguna selama kunjungan. Mengaktifkan pemutaran sesi yang dapat memutar ulang semuanya mulai dari navigasi hingga klik mouse persis seperti yang dialami setiap pengguna di sesi sebelumnya. 39. Spark Cognition pendanaan $67. 9 juta kegunaan. Spark Cognition membangun solusi kecerdasan buatan untuk aplikasi di bidang energi, minyak dan gas, manufaktur, keuangan, dirgantara, pertahanan, dan keamanan. Perusahaan mengubah data menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti yang membantu pelanggan meramalkan masa depan dan percaya pada keputusan mereka. 40. Satu kepedulian pendanaan. Tidak diungkapkan kegunaan. One Concern menggabungkan pembelajaran mesin, pemodelan bahaya, dan kecerdasan buatan untuk melindungi komunitas sebelum, selama, dan setelah bencana alam melanda seperti gempa bumi, angin topan, banjir dan kebakaran, bersama dengan tekanan kronis seperti kemiskinan, ketahanan pangan, dan perubahan iklim dengan memberikan kemampuan sepanjang siklus hidup kesiapsiagaan, mitigasi, respons, dan pemulihan. Rangkaian platform perusahaan memungkinkan keputusan penting selama saat-saat pertama krisis. 41. Absen pendanaan, $52. 6M kegunaan. Absen adalah alat SaaS yang didukung kecerdasan buatan untuk mengotomatiskan audit laporan pengeluaran T dan E. Alat yang dipatenkan terintegrasi dengan semua alat pelaporan pengeluaran yang ada, seperti Oracle, Concur, dan NetSuite, untuk mendeteksi penipuan T dan E dan masalah kepatuhan dalam hitungan menit. 42. Nirami pendanaan, tidak diungkapkan kegunaan. Niramai sedang mengembangkan solusi screening kanker payudara yang menggunakan thermalytics, yaitu kecerdasan mesin pada gambar termografi. Solusi analitik yang dihosting di cloud menggunakan analitik data besar, kecerdasan buatan, dan algoritma pembelajaran mesin untuk screening kanker payudara secara dini dan akurat. 43. Jaringan kupu-kupu pendanaan, $350 juta kegunaan. Butterfly Network mengubah pencitraan diagnostik dan terapeutik dengan perangkat, pembelajaran mendalam, dan cloud. Butterfly Network beroperasi
di persimpangan antara teknik dan kedokteran dengan menyatukan bakat kelas dunia dalam ilmu komputer, fisika, teknik mesin, teknik listrik, dan kedokteran. 44. Medopat pendanaan. Tidak diungkapkan kegunaan. Medopat adalah perusahaan teknologi perawatan kesehatan Inggris yang berbasis di London, Inggris. Medopat membuat aplikasi yang mengintegrasikan data kesehatan dari database rumah sakit yang ada serta perangkat yang dapat dikenakan pasien dan perangkat seluler lainnya dan mengirimkannya dengan aman untuk digunakan oleh dokter. 45. Texio pendanaan. Tidak diungkapkan kegunaan. Texio menyediakan platform kecerdasan buatan yang menganalisis dokumen bisnis saat ditulis untuk memperkirakan dan meningkatkan kinerja. Produk pertama perusahaan, Texio Talent, mengoptimalkan daftar pekerjaan, email perekrutan, dan konten bakat lainnya. 46. Onfido pendanaan, $59,5 juta kegunaan. Onfido membantu bisnis mencari tahu siapa yang dapat mereka percayai di dunia digital. Mengkhususkan diri dalam verifikasi identitas. Onfido menggunakan pembelajaran mesin untuk menvalidasi dokumen identitas seseorang dan membandingkannya dengan biometrik wajah mereka. Identitas tersebut kemudian dapat diperiksa terhadap Biro Kredit Internasional dan daftar pantauan. 47. Signifit pendanaan, $206,2 juta kegunaan. Signifit menggabungkan pembelajaran mesin dengan pekerjaan manusia untuk menghilangkan penipuan pembayaran online untuk perusahaan e-commerce. 48. Saring pendanaan, $106,5 juta kegunaan. Shift Science menyediakan solusi pencegahan penipuan pembelajaran mesin waktu nyata untuk bisnis online di seluruh dunia. Perangkat lunak pembelajaran mesinnya secara otomatis mempelajari dan mendeteksi pola perilaku penipuan, memperingatkan bisnis sebelum mereka atau pelanggan mereka ditipu. Selain itu, perusahaan juga telah meluncurkan serangkaian produk baru yang dirancang untuk mendeteksi dan mengurangi jenis penipuan dan penyalahgunaan tambahan, termasuk penyalahgunaan akun, penyalahgunaan konten, dan penyalahgunaan promo. 49. Mitos pendanaan, $59,5 juta kegunaan. Paten Smitic mengembangkan platform AI lokal, terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, yang mengubah perangkat menjadi asisten cerdas yang aman. Tidak seperti solusi AI berbasis cloud, Mitic memanfaatkan AI lokal untuk memungkinkan elektronik konsumen. Perangkat yang dapat dikenakan dan keamanan, dan produsen pemantauan untuk memberikan integrasi dan privasi yang diminta oleh konsumen. Pasar sasaran awal termasuk rumah pintar, kamera aksi, sistem perawatan kesehatan, keamanan dan pemantauan untuk penggunaan komersial dan rumah tangga dan drone untuk aplikasi industri. 50. Dark Trace pendanaan, tidak diungkapkan kegunaan. Mengamankan jaringan perusahaan, cloud, dan sistem virtual, termasuk IoT dan sistem kontrol industri. Mendeteksi ancaman siber menggunakan AI. 50 startup AI di dunia 1. 5 AI 2. C3 IoT 3. Highspot 4. Travis 5. Tempus 6. Dandelion 7. DeepMap 8. Fotlus 9. Biosistem Bukit Benson 10. Pimetrix 11. Skydio 12. Kerumunan yang ditentukan 12. Kerumunan yang ditentukan 14. Dataminer 15.
CrowdStrike 16, Tanium 17, Jalan UI 18, Challenge 19, Autolab AI 20, Pony AI 21, Nuro 22, Depan 23, Bosivi 24, Batang 25, Hivery 26, Mengemudi AI 27, Mapillary 28, Momenta 29, AY 30, H2O 31, Robot Data 32, Dataiku 33, AI Hitam 34, Bouncex 35, Hapus Label 36, Gong 37, Gamalon 38, Cerita Lengkap 39, Spark Cognition 40, Satu Kepedulian 41, Absen 42, Nirami 43, Jaringan Kupu-Kupu 44, Medopat 45, Texio 46, Onvido 47, Signifit 48, Saring 49, Mitos 49. Mitos ini 5 perusahaan teknologi tercerdas seperti dikutip teknoliputan6.com dari WeForum, Selasa, tanggal 5 September tahun 2017 tiap tahunnya. MIT Technology Review memilih 50 perusahaan teknologi yang menciptakan peluang baru dengan menggabungkan teknologi dan bisnis. Perusahaan teknologi apa saja yang paling cerdas? 1. Nvidia. Nama Nvidia sudah tak asing di dunia teknologi. Nvidia merupakan perusahaan produsen prosesor grafis, kartu grafis, media, dan alat-alat komunikasi untuk PC dan konsol game. Kini, Nvidia menjadi salah satu provider prosesor bagi software kecerdasan buatan. Nvidia menyebut, semua penyedia layanan internet dan cloud menggunakan chip mereka untuk mempercepat proses. Selain itu, sejumlah produsen mobil, termasuk Toyota, menggunakan teknologi kemudi otonomos dari Nvidia. Saat ini, nilai valuasi perusahaan yang bermarkas di Santa Clara, California, AS ini mencapai 90,9 miliar dolar atau setara 1.212 triliun rupiah. 2. SpaceX yang dimiliki oleh bos Tesla Elon Musk menduduki peringkat 2 perusahaan teknologi paling cerdas lantaran upayanya mengembangkan roket yang bisa digunakan kembali, reusable. Dengan teknologi yang dikembangkan SpaceX, upaya jelajah luar angkasa bisa jauh lebih murah, cepat, dan sangat penting untuk tujuan jangka panjang, yakni membangun sistem transportasi antar planet. Saat ini, perusahaan yang bermarkas di Houghton, California, Amerika Serikat, AS, ini tengah melakukan uji coba awal terhadap roket pendorong Falcon Heavy yang diperkirakan menjadi roket paling kuat di dunia. Roket pendorong ini diprediksi selesai akhir tahun 2017 ini. Tercatat, nilai valuasi SpaceX kini mencapai angka 12 miliar dolar atau sekitar 160 triliun rupiah. Setelah sempat mengalami penundaan akibat cuaca buruk pekan lalu, SpaceX akhirnya kembali meluncurkan roket Falcon 9 dari Vandenberg Air Force Base di California,
Sabtu, 14/1 up foto. 2 dari 3 halaman 3. Amazon menambah daftar perusahaan yang mengembangkan teknologi kecerdasan buatan, termasuk computer vision, machine learning, dan berbagai teknologi AI lain yang memudahkan dalam berbelanja. Terbaru, perusahaan besutan Jeff Bezos ini mengaplikasikan teknologinya dari belanja online ke toko fisik melalui Amazon Go di Seattle. Di toko ini, konsumen hanya perlu masuk ke toko, memindai dengan smartphone, dan berjalan keluar tanpa perlu membayar. Dalam hal ini, Amazon menggunakan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi produk yang dipilih dan menagihkannya secara otomatis. Konsumen pun bebas dari antrean saat pembayaran. 4. 23andMe merupakan perusahaan pengujian genetik yang menjual laporan mengenai risiko dari penyakit Alzheimer, Parkinson, dan penyakit lainnya. Saat ini perusahaan ini punya lebih dari 2 juta pelanggan di seluruh dunia. Selain itu, produk-produk mereka terkait DNA telah digunakan dalam proyek penelitian termasuk studi tentang kesuburan wanita, depresi, penyakit Parkinson, dan lain-lain. Meski berupa startup, perusahaan yang bermarkas di Mountain View, California, AS ini memiliki nilai valuasi $1,1 miliar atau sekitar 14,6 triliun rupiah. 5. Alphabet bicara Alphabet tentu terbayang Google. Ya, Alphabet merupakan induk perusahaan Google yang kini fokus dengan teknologi kecerdasan buatan untuk berbagai hal. Misalnya untuk kendaraan otonomos, mesin pencari, augmented reality, virtual reality. Saat ini, nilai valuasi perusahaan yang bermarkas di Mountain View, California, AS ini sudah mencapai $673,9 miliar atau sekitar 8.985 triliun rupiah. Gambar 2. 5 teknologi cerdas ini dia 11 startup AI Indonesia terdepan versi Nanalize untuk negara dengan 17.508 pulau. Mungkin cukup mengejutkan untuk dipikirkan bahwa hanya 3 negara lain di dunia yang memiliki lebih banyak orang daripada Indonesia. Negara ini memiliki sejarah yang kaya, populasi yang terus bertambah, serta 1 decakon dan 3 unicorn yang merumput di padangnya yang subur. Dari 311 unicorn dunia, menurut situs CB Insights per Januari tahun 2019, 4 dari mereka, sekarang sisa 3, 1 lompat menjadi decakon, berakar di Indonesia. Akhir tahun 2018 lalu, Nanalize, media online yang berbasis di New York, Amerika Serikat, www.nanalize.com, mengirim salah satu penelitinya dan menghabiskan beberapa minggu di ibu kota Indonesia, Jakarta, untuk melihat perkembangan teknologi. Penelitian itu menghasilkan banyak penelitian lainnya tentang bagaimana Indonesia bersaing dalam perlombaan kecerdasan buatan global, Artificial Intelligence (AI). Nanalize melakukan beberapa pencarian Crunchbase, menyisir situs web perusahaan, melakukan banyak wawancara dan berbicara dengan para pendiri startup. Hasilnya, woilah! Ada 11 startup AI top versi mereka di Indonesia saat ini, yaitu Snapchart, Kata.ai, Bectek, Sonar, Nodeflux, Bahasa.ai, Prosa.ai, Databot, Eureka.ai, iSensum, dan Diligence.ai. Menurut Nanalize,
Startup tersebut harus bangga dengan apa yang telah mereka capai karena masing-masing menonjol. Nah, coba kita lihat lebih dekat masing-masing startup top versi Nanalize ini. Snapchart didirikan tahun 2015. Snapchart membuat aplikasi mobile yang memberikan cashback pada pembeli yang memindai dan mengupload kwitansi pembelian yang mereka punya. Ini memungkinkan perusahaan mengumpulkan begitu banyak data pembelian, menganalisanya kemudian menawarkan pemahaman mereka yang mendalam dan real-time kepada nama-nama besar seperti Johnson & Johnson, Unilever, P&G, dan Nestle. Snapchart saat ini beroperasi di Indonesia, Filipina, Singapura, dan Brasil. Dengan tingkat retensi dan keterlibatan yang tinggi, Snapchart juga dapat mengirim survei bertarget kepada pelanggan yang relevan pada waktu yang tepat. Sistem ini juga dapat mengungkap transaksi dari rantai independen di mana solusi yang ada saat ini tidak dapat menangkapnya. Hingga saat ini mereka telah memproses lebih dari 1,5 miliar kwitansi. Salah satu survei Snapchart tentang pembersih wajah dari Nanalize.com. Kata.ai didirikan tahun 2015, startup dari Jakarta. Kata.ai membangun platform konversasional AI percakapan, nomor wahid di Indonesia. Sebuah studi kasus yang mereka terbitkan berbicara tentang keberhasilan Unilever ketika menggunakan chatbot untuk terlibat dengan pelanggan. Personil chatbotnya adalah perempuan bernama Gemma, dan ditempatkan di Line Messenger, salah satu aplikasi perpesanan yang cukup populer di Indonesia. Kurang dari setahun setelah penempatannya, Gemma berhasil. Memperoleh 1,5 juta teman, dengan lebih dari 50 juta pesan masuk dalam 17 juta sesi. Beberapa dari mereka bahkan mencoba untuk menceritakan mimpi dan masalah mereka kepadanya, kata studi kasus tersebut. Percakapan terpanjang yang sempat tercatat bahkan melebihi 4 jam. Studi kasus lain, lanjut Nanalize, membahas penyebaran chatbot oleh Telkomsel, operator seluler terbesar di Indonesia dengan lebih dari 120 juta pelanggan, hampir setengah populasi negara ini. Ternyata 96% pertanyaan pelanggan sebenarnya dapat ditangani oleh chatbot dengan interaksi manusia yang minimal. Agar skalanya lebih cepat, perusahaan membangun platform yang sangat apik dan membuatnya mudah bagi siapapun untuk membuat bot. Nanalize sempat berbincang dengan CEO dan co-founder Kata.ai, Irzan Raditya, tentang mengapa AI percakapan begitu populer di Indonesia. Sebagian besar karena pemain teknologi besar berada di belakang permainan ketika datang Natural Language Processing, NLP, untuk bahasa Indonesia, kata Irzan. Bukan hal yang mudah, kata Nanalize. Ketika mencoba memahami bahasa Indonesia, yang memiliki 13 cara berbeda untuk mengatakan huruf I, ketika perusahaan seperti Accenture bermitra dengan Kata.ai untuk menawarkan proyek. Kata.ai menunjukkan bahwa merekalah yang terbaik. Membuat chatbot. Nanalize.com, Bechtek pindah ke startup konversasional AI kedua, Bechtek. Didirikan tahun 2015.
Perusahaan ini telah mengembangkan platform yang dapat membantu Anda membuat chatbot untuk bisnis. Produk pertama mereka adalah teman virtual yang dapat melakukan sesuatu untuk Anda tanpa mengharapkan imbalan apapun, dan aplikasi perbankan yang cerdas. Klien mereka diantaranya Uber, Skyscanner, dan Zomato. Sonar didirikan tahun 2015. Sonar telah mengembangkan platform pemantauan media sosial yang dapat berbicara dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh, perusahaan besar Unilever Indonesia tentunya tak ingin influencer bersuara keras yang mengocehkan produk pemutih kulit terbaru mereka dan melihat apa yang orang katakan tentang produk tersebut. Mereka dapat menggunakan platform seperti Sonar. Platform ini memungkinkan Anda memantau media sosial real-time. Mereka memproses lebih dari 1 juta percakapan sehari yang semuanya dapat ditarik kemudian untuk diteliti lebih dalam. Sonar juga dapat mengukur sentimen, dan AirAsia menggunakannya untuk memantau bagaimana orang-orang marah ketika penerbangan mereka tertunda. Nodeflux beralih sejenak dari tema bahasa Indonesia. Ada startup bernama Nodeflux yang didirikan tahun 2016. Mereka mengembangkan platform analitik video cerdas pertama di Indonesia. Didukung Telkom Indonesia. Mereka juga telah bermitra dengan Nvidia untuk menawarkan layanan analisis video kepada Gojek. Platform ride-sharing ini menggunakan layanan Nodeflux dan memantau kamera CCTV di jalan-jalan Jakarta untuk melacak di mana 1 juta lebih mitra mereka berada selama waktu tertentu. Selain itu, Nodeflux juga menawarkan layanan seperti pengenalan wajah, pembacaan plat, pemantauan banjir, dan deteksi sampah. Salah satu layanan Nodeflux untuk Gojek, Nanalyze.com. Bahasa.ai kembali ke konversasional AI bernama Bahasa.ai, sebuah startup yang didirikan tahun 2017. Mereka berusaha membangun modul NLP yang paling kuat untuk bahasa Indonesia. Berdasarkan penelitian yang Nanalyze amati di kata.ai, mereka melakukan pekerjaannya dengan baik dan salah satu pesaing mereka menjamin kemampuan Bahasa.ai sangat bagus. Dengan kata lain, mereka bukan perusahaan yang hanya membuat skrip chatbot dan mengatakan mereka menggunakan AI, padahal tidak. Prosa.ai berikutnya ada Prosa.ai yang didirikan tahun 2018 oleh para ahli AI Indonesia untuk NLP dalam teks dan pidato. Mereka sudah memiliki tarif berlangganan di situsnya dan Nanalyze juga melihat bahwa Prosa.ai didukung oleh pemodal Ventura terkemuka di Indonesia sehingga mereka berasumsi bahwa skema bisnis startup ini tentunya dapat bersaing. Databot didirikan tahun 2003. Startup Indonesia Databot, sebelumnya dikenal sebagai Mediatrack, adalah perusahaan analitik big data yang telah mengumpulkan perpustakaan data paling komprehensif di Indonesia. Nanalyze duduk bersama para pendirinya, Regi Wahyu dan Imron Zuhri, yang memberitahu bagaimana mereka mulai memindai dunia data Indonesia yang gelap, di mana sebagian besar offline dan dalam bentuk cetak. Pada 2010, Databot mulai meningkatkan penawaran data mereka dan pada 2015 berubah menjadi perusahaan seperti sekarang ini yang menargetkan sektor industri. Layanan yang ditawarkan Databot, Nanalyze.com. Proyek pertama Databot melibatkan perusahaan FMCG, Fast Moving Consumer Goods, besar dengan 3 database data yang tak ingin menghabiskan uang untuk
Membangun gudang data. Databot menggunakan beberapa algoritma AI pintar untuk menyelesaikan masalah itu. Abrakadabra, pendapatan perusahaan tersebut melonjak ketika mereka mengoptimalkan berbagai aspek operasi. Misalnya, masalah salesman keliling. Kemudian muncul salah sah. Provider telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan masalah yang juga besar, lebih dari 90% akun dibayar di muka. Lalu bagaimana Anda bisa tahu yang mana pelanggannya? Databot juga menggunakan AI untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saat itulah Databot menyadari bahwa peluang yang lebih besar dapat ditemukan di sektor pertanian. Ini adalah sebuah industri dengan 49 juta petani yang mewakili 41% total tenaga kerja. Anak perusahaan mereka, Hara.ag, kemudian lahir, dan kisah di baliknya pun sangat menarik. Eureka.ai tidak banyak yang Nanalize ketahui tentang Eureka. Informasi yang mereka tahu hanyalah bahwa Eureka dipimpin oleh Benyamin Sumartopo, yang sebelumnya bekerja di McKinsey & Company selama 12 tahun sebagai Managing Partner dan CEO untuk Indonesia. Ia sebelumnya adalah Managing Director untuk Private Equity Bank Standard Chartered di Indonesia selama 6 tahun. Eureka memungkinkan kemitraan antara operator seluler dan perusahaan di industri termasuk perbankan, asuransi, transportasi, dan barang-barang konsumen dengan kehadiran global. iSensum sumber utama pendapatan startup ini adalah kemitraan monetisasi data dengan platform mereka yang disebut Octopi. Ini adalah sebuah dashboard SaaS, Software as a Service. Salah satu model lisensi software yang memberikan akses ke software yang bersangkutan melalui langganan atau subscription, yang digerakkan dengan pembelajaran mesin yang menghasilkan wawasan intelijen. Bisnis mendalam. Perusahaan ini juga menawarkan Robotic Process Automation, RPA, yang mereka gambarkan sebagai biaya rendah untuk perusahaan yang tak mau atau tak dapat berinvestasi dalam platform AI yang sepenuhnya otomatis. Mereka juga memiliki perusahaan sejenis bernama Neurosensum yang menggunakan AI untuk riset konsumen. Diligence.ai perusahaan terakhir adalah startup bernama Diligence.ai. Nanilize hampir tidak tahu apa-apa tentang mereka karena Diligence.ai begitu sibuk melakukan hal-hal seputar AI sehingga belum membuat profil di Crunchbase. Satu-satunya alasan mereka masuk dalam daftar top 11 versi Nanilize adalah karena seorang pendiri yang mereka ajak bicara memberikan jaminan untuk mereka. Menurut situs webnya, Diligence.ai memberikan organisasi akses paling optimal ke visi komputer termutakhir, pembelajaran mesin, dan teknologi big data. Kesimpulan setelah melupakan AI untuk beberapa saat, Nanalize melihat kesempatan yang begitu besar dari negara terbesar keempat di dunia, Indonesia. Banyak orang-orang berbakat dan bersemangat yang mereka ajak bicara dapat melihat peluang begitu besar di sini. Kesuksesan yang mengejutkan dari startup seperti Gojek, yang sekarang menyandang gelar Decakon, dan sebaliknya, betapa terisolasinya Indonesia dan relatif belum tersentuh teknologi saat ini.
Di masa mendatang, Nanileis juga akan melihat lebih dekat seperti apa peluang investasi yang mungkin ada untuk investor retail di Indonesia, sebagian besar di bidang ETF, Exchange Trade Fund. Sebuah upaya pendanaan yang secara sederhana dapat diartikan sebagai reksadana yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, dan juga terjun lebih jauh ke dalam permasalahan Big Data Indonesia dan bagaimana hal tersebut dipecahkan. 1. Snapchart 2.kata.ai 5. Nodeflux 10 startup terdepan di Indonesia 4. Sonar 6. Bahasa.ai 7. Prosa.ai 8. Databot 9. Eureka.ai 10. iSensum 11. Diligence.ai Judisra jujur disiplin rajin.